Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Indriani, NIM 2020-20-002 dari kelas A. Moto hidup saya adalah dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengaturan Pra-peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bersumber dari Jurnal Mimbar Hukum volume 29 nomor 3 halaman 461 sampai 473 Kendari Oktober 2017 ISSN 24430994 akreditasi nomor 58-Dikti-KEP-2013 yang disusun oleh Muntaha dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari. Latar belakang, upaya terbaik untuk menegakkan hukum pidana material selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formal mampu menjadi pengawal dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana material. Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk melindungi keadilan dalam sistem peradilan pidana masyarakat adalah sarana pra-peradilan yang tersedia di dalam KUHP. Pra-peradilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana. Bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Upaya hukum yang pertama dilakukan adalah pra-peradilan. Tuntutan penggunaan pra-peradilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa pra-peradilan menunjukkan adanya perlindungan tidak hanya menyangkut keadilan melainkan juga terhadap perlindungan HAM. Secara konseptual menganut prinsip yang menjunjung tinggi HAM serta menjamin kedudukan yang sama setiap warga negara di muka hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pra-peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Salah satu asas yang diturunkan dari HAM adalah hak asasi tersangka pada proses peradilan pidana, yakni hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya. Asas ini disebut praduga tidak bersalah, yang bermakna penegakan hukumnya sejalan dengan asas persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Sistem peradilan pidana yang selama ini berlaku yang tergambar dalam KUHP nomor 8 tahun 81 menunjukkan adanya instrumen hukum pidana yang telah berlaku kurang lebih 34 tahun dipandang belum mampu untuk mengawal penegakan hukum pidana material. Hal terpenting di dalam penerapan dan penegakan hukum bukan karena negara atau penguasa mampu melakukan dengan kekuasaannya suatu peraturan dapat efektif, namun peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan dan membuat pihak yang lemah menjadi tentram dan tertib. Hakikat peraturan hukum yang baik adalah bagaimana suatu peraturan perundang-undangan harus dapat mensejahterakan masyarakat, tidak hanya demi modernisasi hukum atau modernisasi suatu negara, namun dapat juga membuat masyarakat menjadi korban. Keadaan tersebut membuat orang mempergunakan sarana pra-peradilan sebagai upaya untuk mencari keadilan di dalam proses peradilan pidana. Sebab dalam hukum acara pidana, salah satu fungsinya tidak lain adalah untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa kecualinya sesuai dengan penegasan ketentuan pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah apa yang menjadi hakikat dari pengaturan pra-peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan membuktikan bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHP dijelaskan secara rinci bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
Pra peradilan sebagai bagian dari proses peradilan, pengadilan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terhadap suatu perkara yang diadukan di hadapan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UU nomor 8 tahun 1981 bahwa pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau atas kuasa tersangka. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Secara yuridis, pelaksanaan dari ketentuan pasal 77 KUHP menyatakan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Pra peradilan dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai sarana penegakan hukum. Pra peradilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan. Keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual, melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substansif. Masalah penegakan hukum bukanlah masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitasnya sistem hukum itu sendiri, tetapi juga persoalan rumitnya jalinan hubungan suatu sistem hukum dengan sistem sosial yang lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi. Wewenang penyidik dan penuntut umum dalam menentukan alat bukti yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Wewenang pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan alat bukti penetapan tersangka. Dasar hukum keputusan MK nomor 21 PUU X11/2014 yang menyebutkan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Sebagai sarana pelindungan HAM, pra peradilan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang menjunjung HAM seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa melihat status apa tersangka atau bukan. Di dalam UUD NRI pasal 28A sampai 28J telah menetapkan bahwa setiap orang sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. UU nomor 8 tahun 1981 memuat asas praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tidak jarang terjadi dalam praktiknya perlindungan hak tersangka, termasuk hak asasinya. Hampir dapat dikatakan hak tersangka tidak diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan suatu sarana atau wadah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang bertujuan tidak hanya pada kepastian hukum dan keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan HAM termasuk hak-hak tersangka. Sarana tersebut adalah pra peradilan yang selama ini telah dijadikan sebagai sarana terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum yang dengan pertimbangannya menurut kepentingan tertentu dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan dan penuntutan kepada tersangka dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada ketentuan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum. Sebagai sarana pengawasan horizontal, hukum dalam realitasnya telah menjadi komoditas aparat penegak hukum, tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan wewenang yang cenderung pada pengkokohan kekuasaan, tetapi telah menjadi kebutuhan secara ekonomi, yaitu memperkaya diri sendiri, kelompok tertentu, bahkan secara lebih luas kepada kroninya. Mulai dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi, yaitu pengambil keputusan, baik pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, tingkat penuntutan oleh jaksa maupun pada tingkat pengadilan oleh hakim di muka peradilan. Keadaan demikian mendapat sorotan dan kritikan yang begitu tajam dari berbagai kalangan. Pada tingkat penyidikan yang menentukan, dapat tidaknya seseorang ditangkap, ditahan, serta dihentikan penyidikannya dan penuntutannya dengan didasarkan dua alat bukti permulaan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai dasar dalam proses peradilan pidana. Pra-peradilan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan perlindungan HAM semata-mata, tetapi juga sebagai sarana pembatasan kekuasaan yang sewenang-wenang dari penegak hukum melalui sistem pengawasan secara horizontal yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana filosofi dari asas persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, terutama dalam tindakan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan yang tidak jelas. Alat bukti mana yang telah memenuhi unsur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Keadilan inilah yang banyak menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan pengacara, untuk mempersoalkan tentang keabsahan alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga atas tindakan tersebut diperlakukan suatu pembatasan secara limitatif. UU Nomor 8 Tahun 1981 telah memberikan penjelasan bahwa pembatasan terhadap wewenang pelaksanaan penangkapan dan penahanan sebagai bagian dari penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing institusi penegak hukum agar tidak terjadi diferensiasi fungsi, terutama antara kepolisian dan kejaksaan. Secara yuridis, pengawasan ini diberi ruang di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, di mana dalam ketentuan pasal 80 dijelaskan bahwa ketentuan ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Pertama, pra-peradilan merupakan bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi terhadap penerapan aturan yang menyangkut pra-peradilan harus dilaksanakan secara konsekuen demi menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum masyarakat. Kedua, Indonesia memberi perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusinya. Pra-peradilan tidak lain bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi kepada setiap tersangka agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, penyidikan, dan memberi rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana. Ketiga, pelaksanaan pra-peradilan memerlukan pengawasan agar tetap konstitusional sesuai UUD NRI 1945. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.